Pagi itu Jakarta masih berkabut saat Purbaya menatap layar laptopnya yang penuh angka dan grafik survei. Dari semua data yang ia pelajari, satu hal terlihat jelas, arah partai sedang kehilangan dukungan publik. Ia menarik napas panjang, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk disampaikan pada rapat besar sore nanti. Di sudut ruangan, secangkir kopi hitam yang mulai dingin tidak sempat ia sentuh. Ia terlalu fokus membaca ulang laporan ekonomi nasional yang menunjukkan ketimpangan strategi lama dengan kebutuhan zaman. Matanya tampak lelah, tetapi pikirannya masih bergerak cepat, menyusun langkah-langkah yang mungkin akan menimbulkan guncangan. Ketika ia sedang tenggelam dalam analisis, pintu ruang kerjanya terbuka cukup keras. Ahok masuk sambil membawa map tebal berisi berkas-berkas baru, dengan langkah yang penuh keyakinan. "Bei, aku rasa waktunya sudah tiba," kata Ahok tanpa basa-basi. Purbaya menutup laptopnya perlahan. "Kamu yakin kita harus bicara hari ini? Suasana lagi panas. Kita bisa kena tembak dari segala arah." Ia memandang Ahok dengan tatapan serius, seperti sedang menimbang risiko. Ahok meletakkan map itu di meja dan mendorongnya ke arah Purbaya. "Justru karena panas, kita harus bicara. Kalau bukan sekarang, kapan? Dan kalau bukan kita, siapa?" Nada suaranya tegas, tapi ada ketulusan yang tidak bisa disangkal. Purbaya membuka map itu dan melihat data yang tak jauh berbeda dari temuannya. Situasi jelas tidak bisa dibiarkan. Purbaya menutupi wajahnya sebentar, seakan mencoba menenangkan gemuruh di dalam dadanya. "Kalau kita bicara, Bei, ini akan jadi gelombang besar," katanya pelan. Ahok tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang sudah siap menanggung akibat apapun. "Kadang gelombang memang harus datang. Kalau tidak, kapal ini akan tenggelam tanpa perkelahian." Purbaya berdiri dan berjalan ke jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang membingkai ibu kota. "Kamu tahu sendiri, Bu Mega tidak suka dikritik terbuka. Puan juga pasti anggap ini pengkhianatan." Ahok menyandarkan tubuhnya ke kursi dan melipat tangannya. "Aku nggak bilang harus menyerang mereka. Kita cuma mau bicara jujur. Apa itu salah?" Nada suara itu mengandung campuran frustrasi dan harapan. Sunyi sejenak menyelimuti ruangan. Hanya suara AC yang terdengar samar. Purbaya akhirnya menatap Ahok kembali, dan dalam tatapan itu ia melihat tekad yang tidak bisa dibendung. "Mungkin inilah saatnya membuka pintu yang selama ini ditutup rapat. Kita harus siap kalau ini berujung badai," kata Purbaya akhirnya. "Dan kalau badai itu datang, kita berdiri bersama." Kata-kata itu menjawab seluruh keraguan yang sejak pagi mengganggunya. Ahok bangkit dan menepuk bahu Purbaya. "Tenang, aku selalu siap pasang badan. Kamu tahu itu." Tatapannya penuh keyakinan seperti biasanya, keyakinan yang membuat banyak orang mengikutinya meski berkali-kali dibenturkan dengan masalah. Purbaya mengangguk. "Kalau begitu, sore ini kita bicara di rapat besar. Kita sampaikan evaluasi untuk arah partai. Apapun risikonya." Ia meraih kembali secangkir kopi dingin itu dan meneguknya, seakan itu simbol keputusan yang sudah bulat. Sebelum keluar ruangan, Ahok sempat berkata sambil tersenyum, "Siap-siap, Bei. Sore ini mungkin jadi sorenya sejarah." Ucapan itu menggema dalam ruangan yang tiba-tiba terasa lebih berat, seakan sedang menunggu badai besar mendekat. Ruang rapat besar sore itu dipenuhi para petinggi partai. Udara terasa tebal, seperti menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semua orang tampak berhati-hati, memilih posisi duduk sambil melirik satu sama lain. Mereka tahu ada isu besar yang sedang berputar di balik dinding ruangan itu. Purbaya duduk di sisi kanan ruangan, menyusun berkas-berkasnya sekaligus mencoba menenangkan diri. Di kepalanya, ia mengulang lagi poin-poin penting yang harus disampaikan tanpa menyinggung terlalu banyak pihak. Ia tahu setiap kata yang keluar nanti bisa menjadi bahan ledakan. Ahok datang beberapa menit kemudian, langkahnya mantap dan tanpa ragu. Ia membawa selembar kertas kecil berisi catatan singkat, namun tatapannya menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan catatan untuk berbicara. Ia menepuk bahu Purbaya sebelum duduk, memberi isyarat bahwa mereka siap. Ketika jarum jam menyentuh pukul 4, ruangan mendadak hening. Megawati masuk dengan wibawa yang membuat para petinggi otomatis berdiri. Ia melangkah masuk perlahan, ditemani Puan yang duduk tepat di sebelahnya. Tatapan Puan tajam, seolah sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres. Setelah semua duduk kembali, Megawati membuka rapat dengan suara yang tenang, namun mengandung kekuatan penuh. "Hari ini kita berkumpul untuk mendengar evaluasi.
Katanya ada hal penting. Nadanya membuat sebagian besar orang menunduk, kecuali Ahok dan Purbaya. Ahok mengangkat tangan, meminta izin untuk berbicara. Ibu Ketua Umum, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu membenahi strategi besar. Survei, suara akar rumput, data ekonomi, semuanya menunjukkan kita butuh arah baru. Ruangan langsung terasa lebih panas. Beberapa orang saling pandang, seakan bertanya dalam diam apakah Ahok benar-benar berani bicara seperti itu. Megawati menatapnya tanpa berkedip, sementara Puan menyilangkan tangan di dada. Ahok melanjutkan dengan suara terukur. Kita tidak bisa bertahan dengan pola lama. Dunia berubah cepat. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, kita bisa tertinggal jauh. Ia tidak meninggikan suara, tapi setiap kata terdengar jelas. Puan tak bisa menahan diri. Ia mencondongkan tubuh ke depan, tatapannya lurus menusuk Ahok. Ahok, kamu hati-hati bicara. Kamu bukan orang baru di partai ini, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya mengkritik seolah kamu paling tahu. Purbaya segera angkat suara, meredakan ketegangan. Apa yang kami sampaikan bukan pemberontakan, Mbak Puan. Ini peringatan. Kita melihat tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Kalau kita diam, justru itu yang membahayakan. Suasana makin tegang. Beberapa petinggi partai menunduk, tak ingin terlibat dalam pertikaian terbuka. Yang lain justru menatap penuh minat, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang sudah lama mereka tunggu. Megawati mengetuk meja pelan, namun bunyinya cukup untuk membuat seluruh ruangan membeku. Saya mendengar, katanya dengan nada dalam. Tapi kritik itu harus untuk membangun, bukan untuk merusak. Pastikan kalian tahu batasnya. Ahok menatap Megawati langsung. Justru itu, Bu, kami ingin membangun. Dan itu berarti berkata jujur. Meski tidak nyaman, keheningan panjang mengambang setelah kata itu diucapkan. Semua orang tahu, momen itu adalah titik di mana arah partai bisa berubah, atau pecah. Dan mereka yang duduk di tengah ruangan hanya bisa menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Keesokan paginya, berita tentang ketegangan rapat internal menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Media nasional menampilkan judul mencolok, menyiratkan adanya retakan besar dalam tubuh partai. Meski tidak ada rekaman atau kutipan resmi, bocoran dari orang dalam membuat suasana politik mendidih. Ahok membaca berita itu sambil tertawa kecil. Aku tahu media bakal lebay, tapi ternyata mereka lebih cepat dari dugaan, katanya sambil mengibaskan koran ke arah Purbaya. Namun, di balik tawanya, ada keresahan yang ia sembunyikan. Purbaya duduk dengan wajah serius. Ini bukan masalah lebay atau tidak, Hok. Ini perang narasi. Dan kalau kita tidak bicara, pihak lain akan mengatur cerita sesuai kepentingan mereka. Ia merasa yakin bahwa akan ada tekanan besar dari berbagai arah. Tak butuh waktu lama, kritik terhadap Ahok mulai bermunculan di beberapa kanal TV dan media sosial. Banyak yang menyebutnya sosok yang melawan garis partai, bahkan ada yang secara halus menuduhnya tidak loyal. Namun Ahok tetap berjalan dengan langkah tegak, seolah tidak peduli pada serangan itu. Siang itu, ia memutuskan untuk menggelar konferensi pers. Para wartawan sudah menunggu dengan kamera menyala. Saat Ahok naik ke podium, suasana langsung hening. Saya tidak menyerang siapapun, katanya dengan nada tegas namun tidak meledak-ledak. Saya hanya mengatakan bahwa kita salah arah. Dan saya tidak takut menyatakan itu. Wartawan langsung saling berbisik, mencatat setiap kata yang keluar. Kalimat itu seperti percikan api di tengah bara, siap meledakkan diskusi politik nasional. Ahok melanjutkan, kalau ingin maju, kita harus berani mengakui kesalahan. Itu saja. Beberapa detik setelah Ahok selesai berbicara, Purbaya berdiri di sampingnya. Tindakan itu mengejutkan banyak orang, tanda bahwa ia sengaja memperlihatkan bahwa mereka satu kubu. Kalau mau disalahkan, salahkan kami berdua, kata Purbaya. Kami tidak bicara untuk menyerang, tapi untuk memperbaiki. Keduanya tampil di depan publik seperti dua tokoh yang tidak memilih jalan aman. Gaya Ahok yang lantang dipadukan dengan ketenangan Purbaya menciptakan kontras yang justru membuat pernyataan mereka semakin berdampak. Publik mulai memperhatikan lebih serius. Namun tentu saja, langkah mereka tidak berjalan tanpa konsekuensi. Para petinggi partai mulai mengadakan rapat-rapat kecil untuk menentukan langkah balasan. Meski tidak ada yang mengatakan secara terang-terangan, Ahok tahu bahwa apapun yang ia katakan tadi akan dianggap sebagai pembangkangan. Setelah konferensi pers selesai, Purbaya dan Ahok duduk di ruangan belakang.
Kamu siap kalau mereka pushback habis-habisan? Tanya Purbaya, menatap Ahok dengan khawatir. Ahok tersenyum miring. Bei, kamu tahu sendiri. Dari dulu aku nggak pernah mundur cuma gara-gara ditekan. Ia mengambil segelas air, meneguknya, lalu menambahkan, kalau harus pasang badan, aku pasang badan. Purbaya menghela napas panjang. Ini baru serangan pertama, Hok. Masih banyak gelombang yang bakal datang. Ahok menatapnya dengan keyakinan penuh. Biarkan gelombang datang. Kita lihat siapa yang bertahan. Di luar ruangan, suara wartawan yang masih bergerombol terdengar riuh. Dan di dalam benak banyak orang, konflik internal partai itu baru saja resmi memasuki babak yang lebih panas. Megawati duduk di ruang kerjanya yang tenang, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak perlahan. Di meja, tumpukan kliping berita tentang konferensi pers Ahok tersebar tidak rapi. Ia membaca semuanya tanpa mengubah ekspresinya, meski para staf yang menunggu di luar ruangan bisa merasakan hawa tekanan dari balik pintu. Puan masuk perlahan setelah mendapat izin. Ibu, media makin liar. Mereka memframing Ahok dan Purbaya seakan-akan pahlawan yang menantang struktur lama. Ini bisa bahaya kalau dibiarkan. Nada suaranya jelas mengandung kekesalan. Megawati merapikan kacamatanya dan berkata tenang, biarkan orang bicara. Yang penting kita tahu siapa diri kita dan apa yang sedang kita bangun. Namun Puan tahu, ketenangan ibunya bukan berarti ia tidak tersinggung. Justru sebaliknya, ketika Megawati tenang, itu biasanya pertanda ia sedang menimbang langkah besar. Dalam hitungan jam, undangan konferensi pers dari Megawati pun disebarkan. Media datang berbondong-bondong, sadar bahwa apapun yang akan dikatakan ketua umum bisa mengguncang peta politik. Ketika Megawati muncul, suasana langsung berubah menjadi tegang. Ia membuka pernyataannya dengan nada pelan namun penuh wibawa. Saya tidak masalah dikritik, katanya. Tapi kritik itu harus untuk membangun, bukan untuk merusak. Dan seorang kader harus tahu batas. Kalimat itu langsung menciptakan keheningan yang panjang. Para wartawan saling tatap, mencium aroma peringatan keras. Megawati melanjutkan, kalau ada yang merasa lebih tahu, lebih hebat, atau lebih cocok memimpin, silakan. Pintu keluar tidak pernah saya kunci. Ucapannya tidak bernada marah, tapi justru semakin tajam karena tenang. Di sisi lain ruangan, Puan berdiri dengan ekspresi dingin. Ketika gilirannya berbicara, ia tidak menyembunyikan sikap kerasnya. Ahok itu selalu bicara belak-belakan. Tapi tidak semua persoalan bisa diterjang begitu saja. Partai ini bukan tempat orang yang hanya ingin terlihat benar. Ia menambahkan penekanan pada kata, terlihat. Media langsung bereaksi. Flash kamera bersautan, menangkap setiap detik. Publik yang menonton melalui siaran langsung tahu bahwa ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, ini adalah benturan dua generasi kepemimpinan. Setelah konferensi selesai, Megawati duduk kembali di ruangannya. Puan mendekat dan berkata, kita harus siapkan langkah lanjutan, Bu. Mereka sudah menerima dukungan publik. Tapi Megawati hanya menggeleng pelan, seakan berkata bahwa waktu akan menunjukkan siapa yang benar. Sementara itu, di tempat lain, para analis politik mulai mengomentari pidato Megawati. Ada yang menyebutnya peringatan halus, ada pula yang menilai itu ancaman terbuka. Namun satu hal pasti, konflik semakin terang benderang di depan publik. Purbaya yang menyaksikan siaran itu hanya menunduk. Ia tahu akibat dari konferensi pers ini akan lebih berat dari perkiraannya. Namun ia juga tahu bahwa apa yang mereka mulai tidak bisa ditarik kembali. Ahok, di sisi lain, tampak jauh lebih tenang. Ini baru awal, katanya sambil mematikan televisi. Kalau mereka mau menyerang balik, kita siap menjawab. Ada api kecil di matanya, api yang selama ini membuatnya dikenal sebagai sosok yang tidak pernah mundur. Dan sejak hari itu, tensi politik meningkat drastis. Seakan seluruh negeri menunggu benturan berikutnya antara dua kubu yang sama-sama yakin berada di jalur yang benar. Sejak konferensi pers Megawati, tekanan terhadap Ahok meningkat tajam. Teleponnya hampir tidak berhenti berdering, mulai dari wartawan, politisi senior, hingga para relawan yang cemas dengan situasi politik yang memanas. Namun Ahok tetap menjalani rutinitas paginya seperti biasa, seakan badai itu tidak pernah menyentuhnya. Purbaya datang ke rumah Ahok pagi itu dengan wajah penuh kecemasan. Hok, setelah konferensi Bu Mega tadi, survei internal kita menunjukkan tekanan makin besar. Mereka mulai menyusun tim khusus untuk mengontrol narasi. Suaranya pelan, seperti tidak ingin membangunkan badai baru.
Ahok hanya mengangguk sambil menuang kopi ke cangkir. Biarkan saja, mereka tersinggung, wajar. Tapi aku nggak akan tarik kata-kataku. Sikapnya yang santai justru membuat Purbaya semakin khawatir, meski ia tahu inilah Ahok yang sesungguhnya. Di media sosial, opini publik terbelah. Sebagian mendukung Ahok dan Purbaya sebagai simbol keberanian. Sebagian lain menilai mereka tidak hormat terhadap pemimpin partai. Perpecahan narasi itu mulai menciptakan gelombang baru yang sulit dikendalikan. Untuk meredam liarnya wacana, Ahok akhirnya menerima undangan wawancara eksklusif di salah satu stasiun TV nasional. Ruang studio penuh penonton, dan suasana terasa tegang ketika lampu sorot menyala. Pewawancara langsung menembakkan pertanyaan tajam. Pak Ahok, apakah Anda tidak takut dianggap melawan ketua umum? Ahok tidak butuh waktu lama untuk menjawab. Takut, saya hanya takut kalau kita berhenti bicara jujur. Kalau ingin negeri ini maju, kritik harus diterima, bukan dimusuhi. Jawabannya membuat studio hening sejenak sebelum tepuk tangan penonton pecah. Purbaya yang menyaksikan wawancara itu dari ruangannya menghela napas panjang. Ia tahu kata-kata Ahok, meski benar, akan kembali membakar konflik. Namun ia juga tahu tidak ada yang bisa mengubah Ahok, ia selalu memilih jalan yang paling sulit, tapi paling jujur. Setelah acara selesai, Ahok berjalan keluar studio dan disambut puluhan awak media. Namun sebelum wartawan sempat bertanya, Purbaya tiba-tiba muncul berdiri di sampingnya. Kami tidak akan mundur, katanya tegas. Evaluation bukan pengkhianatan. Kami tetap bagian dari rumah ini. Kehadiran Purbaya di samping Ahok membuat suasana semakin dramatis. Publik melihatnya sebagai simbol solidaritas dua tokoh yang berani menghadapi arus besar dari dalam tubuh partai. Media langsung memblow up momen itu ke seluruh negeri. Namun di balik kamera, dukungan itu justru membuat tekanan dari lawan politik mereka semakin keras. Grup-grup internal mulai mempertanyakan loyalitas Ahok dan Purbaya. Beberapa bahkan mendesak agar keduanya diamankan dari posisi strategis dalam partai. Malam itu, Ahok duduk sendiri di teras rumahnya, menatap langit yang kosong. Meski wajahnya tenang, pikirannya berputar cepat. Ia tahu apa yang ia lakukan bisa membawa risiko besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Purbaya yang terus berdiri di sisinya. Namun ia tersenyum kecil, menyadari satu hal. Kalau perubahan itu mudah, semua orang pasti melakukannya, gumamnya. Perubahan butuh orang yang siap dibenci. Di tempat lain, Purbaya menutup laptopnya setelah mempelajari data baru. Ia tahu konflik internal sudah melewati batas awal. Tapi ia juga tahu mereka tidak bisa kembali ke belakang. Mereka sudah memulai sesuatu yang terlalu besar untuk dihentikan. Dan di tengah malam yang sunyi, Ahok dan Purbaya sama-sama menyadari satu hal, gelombang besar yang mereka ciptakan kini sedang bergerak, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Puan menggelar rapat darurat di lantai tertinggi kantor pusat partai. Ruangan itu penuh oleh para loyalisnya, wajah-wajah serius yang sudah terbiasa menjalankan perintah cepat tanpa banyak bertanya. Ia berdiri di depan meja besar, menatap seluruh peserta rapat dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia tidak siap membiarkan keadaan semakin memburuk. Kita tidak bisa membiarkan narasi ini berjalan tanpa kendali, kata Puan membuka rapat. Suaranya dingin dan jelas. Ahok dan Purbaya sudah menciptakan gelombang, dan jika kita diam, gelombang itu akan menelan kita. Para petinggi menegakkan tubuh masing-masing, sadar bahwa ini bukan rapat biasa. Di layar besar tampak grafik terbaru opini publik. Dukungan kepada kubu Ahok memang naik, tetapi tidak semua positif. Ada juga peningkatan resistensi dari kader tradisional. Puan menunjuk grafik itu dengan ujung ballpoint-nya. Ini bukti bahwa narasi mereka bisa berbalik menjadi ancaman serius. Salah satu senior mengangkat tangan. Mbak Puan, apakah tindakan yang akan kita ambil bersifat administratif atau politis? Pertanyaan itu sebenarnya sudah jelas arahannya, apakah mereka akan memberi sanksi, atau menyerang balik secara naratif. Puan menatapnya tajam. Kita akan lakukan semuanya. Narasi harus kita kendalikan. Dan soal disiplin partai, akan kita evaluasi. Kalau perlu, kita tegur resmi. Tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih besar dari rumah ini. Beberapa orang mengangguk mantap. Namun di antara mereka, ada juga yang tampak ragu, tidak berani mengutarakannya. Mereka tahu Ahok dan Purbaya punya basis publik yang kuat, dan tindakan terlalu keras bisa menjadi bumerang. Tapi bagi Puan, ini bukan sekadar soal strategi, ini soal harga diri partai dan keluarganya.
Puan kemudian memanggil tim media internal. Saya mau semua framing diperbaiki. Tegaskan bahwa partai terbuka pada kritik, tapi menolak bentuk pembangkangan. Jangan sebut nama siapapun, tapi biarkan publik paham arah pesan ini. Instruksi itu diterima cepat, dan para staf langsung bergerak. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Di balik layar, Puan menghubungi beberapa tokoh daerah untuk mengamankan dukungan. Saya butuh kalian menjaga soliditas. Jangan biarkan opini Ahok masuk terlalu dalam, katanya melalui telepon. Ia tahu pertempuran politik bukan hanya soal pusat, tapi juga akar rumput. Sementara itu, Megawati mengamati gerakan Puan dari kejauhan. Ia tidak ikut turun langsung kali ini, memberikan ruang kepada putrinya untuk mengambil kendali. Namun ia tetap memperhatikan dengan seksama, menilai apakah langkah Puan terlalu keras atau justru tepat sasaran. Di sisi lain, Ahok mulai merasakan tekanan politik yang lebih rapi, lebih terstruktur. Bukan lagi kritik belak-belakan dari pihak lawan, tetapi narasi halus yang menyinggung loyalitas dan etika berpartai. Ini kerjaan Puan, kata Ahok pada Purbaya dengan nada datar. Dia mainnya lebih halus, tapi tetap keras. Purbaya mengangguk, dan dia punya mesin yang besar. Narasi yang dia bangun bisa menggerus kita pelan-pelan kalau kita tidak hati-hati. Ia merapikan berkas-berkas di mejanya, bersiap menahan gelombang baru. Namun Puan tidak berhenti di narasi. Ia mengatur rapat pleno untuk membahas stabilitas internal partai, sebuah istilah yang terdengar netral tetapi semua orang tahu arah sesungguhnya. Ini saatnya kita tunjukkan bahwa struktur tetap berfungsi, katanya pada para pimpinan. Ketika rapat itu diumumkan, suasana politik langsung memanas lagi. Publik mulai bertanya-tanya apakah partai akan menjatuhkan sanksi, atau malah memecat seseorang. Media berspekulasi, analis politik mulai menaruh perhatian penuh. Dan di tengah semua itu, Puan berdiri bak komandan perang yang siap melawan dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Di matanya, ini bukan sekadar benturan pendapat, ini pertarungan mempertahankan fondasi yang telah ia bangun bersama ayah dan ibunya. Sore itu, suasana di rumah salah satu pejabat senior partai terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada kendaraan dinas berjejer, tidak ada awak media yang mengintai. Pertemuan itu dirancang khusus agar tidak diketahui publik. Hanya 3 orang yang diundang, Megawati, Purbaya, dan Ahok. Tujuannya satu, menyelesaikan ketegangan sebelum benar-benar menjadi luka permanen. Purbaya datang lebih dulu, duduk gelisah di ruang tamu yang besar namun temaram. Ia merasakan hawa tegang yang sulit dijelaskan. Ia tahu pertemuan ini bisa menjadi jembatan perdamaian, atau jurang terakhir sebelum hubungan politik mereka retak. Ia menggenggam tangan sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ahok tiba beberapa menit kemudian, langkahnya tetap tegas meski ada sedikit kehati-hatian dalam sorot matanya. Tenang, Bey, katanya, menepuk bahu Purbaya. Kita datang untuk bicara, bukan untuk perang. Namun dari nada suaranya, terlihat bahwa ia pun merasakan beratnya momen ini. Ketika Megawati akhirnya masuk, kedua pria itu langsung berdiri. Megawati duduk perlahan, melepaskan napas panjang. Baik, katanya tenang. Kalian ingin bicara, silakan, tapi bicara sebagai kader, bukan sebagai pengamat dari luar. Kalimat itu menjadi pembuka yang membuat ruangan terasa lebih dingin. Purbaya membuka pembicaraan dengan hati-hati. Ibu, kami tidak berniat menentang. Kami melihat banyak hal yang harus dibenahi agar partai tetap diterima masyarakat. Kami hanya ingin arah perubahan yang lebih jelas. Kata-katanya lirih namun tegas. Megawati menatap Purbaya lama, seakan menilai ketulusan dari setiap kata. Perubahan itu penting, jawabnya perlahan. Tapi perubahan tidak bisa dilakukan dengan cara membuat rumah ini terlihat retak di depan umum. Nada bicaranya bukan marah, tetapi penuh penekanan. Ahok kemudian maju mengambil bagian. Bu, saya bicara seperti itu karena saya sayang partai ini. Saya nggak mau kita terjebak di pola lama. Fondasi yang ibu bangun kuat, tapi bangunan di atasnya perlu diperbarui kalau tidak mau lapuk dimakan waktu. Kata-kata itu membuat Megawati menunduk sebentar, mungkin berpikir. Namun sebelum ia menjawab, Puan tiba-tiba muncul di pintu, tidak diundang. Wajahnya tegas, matanya menatap Ahok seperti ingin menembus pikirannya. Renovasi itu penting, katanya, tapi jangan sampai merusak struktur aslinya. Ahok menoleh perlahan. Mbak, tidak ada yang mau merusak. Tapi kalau struktur sudah mulai miring, pura-pura kuat itu sama saja membahayakan semua orang yang tinggal di dalamnya.
Kalimat itu membuat Puan menggenggam tangannya lebih erat. Purbaya merasa situasi semakin panas. Ia mencoba menengahinya. Mungkin kita semua sebenarnya menginginkan hal yang sama, agar partai ini tetap relevan dan kuat. Kita hanya berbeda cara pandang. Megawati akhirnya angkat bicara lagi. Saya menghargai kejujuran kalian, katanya pelan. Tapi saya butuh kepastian bahwa apapun yang terjadi, kalian tidak akan menghancurkan kepercayaan publik pada partai ini. Sorot matanya meminta janji, bukan alasan. Ahok mengangguk. Bu, saya bisa berjanji satu hal, saya nggak akan berhenti bicara jujur. Tapi itu bukan untuk menghancurkan. Itu untuk menyelamatkan. Purbaya mengangguk setuju, berdiri di sampingnya. Percakapan itu berlangsung lama, dengan nada tegang namun jujur. Tidak ada kesepakatan resmi, tidak ada keputusan besar. Namun sesuatu berubah, mereka kini mulai bisa mendengar satu sama lain, walau belum bisa sepenuhnya menerima. Saat mereka keluar rumah itu, malam terasa lebih berat. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan. Hanya 3 tokoh besar yang baru saja mencoba mencegah konflik pecah menjadi perpecahan. Namun mereka tahu, ini belum akhir. Gelombang yang mereka bangun masih terus bergerak. Pagi itu, suasana politik nasional mendadak menghangat. Sebuah bocoran rekaman rapat internal partai tersebar di media sosial, memicu perdebatan luas. Dalam rekaman itu terdengar suara-suara mirip tokoh penting saling beradu pandangan. Walau tidak ada yang bisa memastikan keasliannya, publik langsung menghubungkannya dengan pertarungan diam-diam antara Megawati, Puan, Purbaya, dan Ahok. Komentar bermunculan, media sibuk menafsirkan, dan tensi politik meningkat drastis. Ahok duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponsel dengan kening berkerut. Ia menduga ini pasti ulah pihak yang ingin melihat hubungan mereka pecah total. Waduh, ini bikin kacau lagi, gumamnya. Namun alih-alih mundur, ia justru menyalakan kamera dan membuat pesan singkat. Ia mengatakan bahwa kritik dan perbedaan pendapat di internal partai adalah hal yang sehat. Tanpa menyebut nama siapapun, ia menegaskan bahwa tidak ada musuh di dalam rumah sendiri. Di sisi lain, Purbaya menerima telepon bertubi-tubi dari kolega dan wartawan. Namun ia memilih diam, menunggu momentum yang tepat. Setelah pertimbangan panjang, ia mengirim pernyataan tertulis bahwa perbedaan gagasan adalah tanda partai belum mati. Ia menyebut bahwa diskusi internal akan terus berlangsung dan tidak boleh dibesar-besarkan menjadi konflik pribadi. Langkah itu membuatnya dipuji sebagian publik yang mendambakan politik dewasa. Megawati awalnya memilih bungkam, namun setelah melihat situasi semakin memanas, ia mengumpulkan jajaran inti partai. Suaranya tegas dan penuh wibawa. Kita tidak boleh membiarkan pihak luar menari di atas isu perpecahan. Kita tidak sedang bertengkar, kita sedang mencari arah terbaik, katanya. Meski tidak menyebut Ahok dan Purbaya secara langsung, semua orang tahu siapa yang ia maksud. Puan, yang sebelumnya bersikap keras, kini juga mulai lebih tenang. Dalam sebuah sesi wawancara, ia mengatakan bahwa perbedaan pandangan dalam keluarga adalah hal wajar. Kadang, kita bertengkar, tapi ya tetap keluarga, ujarnya sambil tersenyum tipis. Banyak yang mencatat bahwa itu adalah kali pertama ia menunjukkan sikap lebih lunak sejak perdebatan memuncak. Publik mulai melihat tanda-tanda meredanya badai. Beberapa pengamat mengatakan bahwa internal partai itu sedang melakukan perombakan kultural, perubahan cara berkomunikasi dan membuka kritik. Meski belum jelas kemana arah akhirnya, setidaknya perpecahan terbuka berhasil dihindari. Namun ada pula yang menilai bahwa ketegangan hanya mereda sementara, seperti bara yang ditutup kain basah. Dalam suasana yang masih sensitif itu, Ahok dan Purbaya memutuskan bertemu kembali, kali ini tanpa agenda politik. Mereka bertemu di sebuah warung sederhana, hanya memesan kopi panas. "Baik, kalau kita terus begini, rakyat bisa capek lihatnya," kata Ahok. Purbaya mengangguk pelan. "Aku cuma ingin partai ini hidup, Hok. Bukan jadi simbol masa lalu." Di tempat lain, Megawati duduk sendiri sambil memandangi dokumen-dokumen tebal. Ia mungkin tidak mengakuinya, tetapi ia tahu bahwa tuntutan zaman memang berubah. Ia paham bahwa karisma dan sejarah saja tidak lagi cukup untuk mempertahankan kejayaan partai. Dalam keheningan itu, ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin mereka benar, sebagian. Sementara itu, Puan menghabiskan sore di ruang kerjanya, menatap peta politik nasional. Ia sadar bahwa masa depannya sebagai pemimpin tidak bisa dibangun hanya dari loyalitas buta.
Ia perlu menunjukkan bahwa ia punya kapasitas, bukan hanya garis keturunan. Kalau mau dihormati, aku harus membuktikan, bisiknya. Pada minggu berikutnya, partai mengumumkan sebuah forum besar bertajuk Arah Baru. Semua tokoh penting hadir, duduk satu panggung, berdampingan tanpa menyinggung konflik. Kamera menyorot Megawati di tengah, Puan di sampingnya, dan Ahok serta Purbaya tak jauh dari mereka. Senyuman mereka mungkin kaku, tetapi kehadiran itu mengirim pesan kuat, mereka memilih bersatu, setidaknya untuk saat ini. Ahok sempat berbisik kepada Purbaya sebelum acara dimulai. Ini mungkin bukan akhir yang sempurna, Purbaya tersenyum tipis. Tapi setidaknya kita mulai lagi dari titik yang sama. Sebuah kalimat yang menggambarkan harapan tanpa menjanjikan apapun. Ketika forum dibuka, Megawati berdiri dan menyampaikan pidato singkat. Rumah ini pernah besar, pernah tua, dan kini sedang direnovasi. Tapi rumah ini tidak boleh runtuh, kata-katanya bergema. Ahok dan Purbaya mengangguk pelan, merasakan maknanya. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar kalah atau menang. Semua tokoh itu sadar bahwa mereka terikat oleh sejarah, tanggung jawab, dan masa depan partai yang mereka cintai. Konflik itu mungkin akan kembali muncul suatu hari nanti. Namun untuk sekarang, mereka memilih menurunkan senjata dan menata ulang strategi bersama. Gelombang besar itu akhirnya mereda. Dan seperti ombak yang kembali ke laut, masing-masing dari mereka membawa pelajaran baru, bahwa politik tidak hanya soal kuasa, tetapi juga tentang bagaimana menjaga rumah yang sama tetap berdiri, meski dihantam badai dari segala arah.